Oke. Oke, perhatikan sebentar ya. Jadi ketika membangun sebuah logika bisnis, ulangi lagi biar ku perdalam, karena gambar proses bisnis yang kemarin ku jelaskan sudah cukup bagus. Cuman ku ulangi lagi. Ada kasus, misalnya kasus rumah pengantin, ya. Rumah pengantin, kegiatan transaksional yang kamu rekam, yang kamu catat adalah kegiatan yang bersifat transaksional yang mana data itu harus disimpan. Ya. Yang pertama apa? Proses registrasi. Registrasi ini mencatat data pelanggan di rumah pengantin atau penyewa yang di pakaiannya, atau yang pelanggan yang pakai dekornya, atau yang pelanggan hair apa? Hairdo. Aku nggak tahu apa itu hairdo ya. Rambut. Subjek sama objek yang terlibat siapa di registrasi? Ada pelanggan, ya kan? Ada karyawan yang input ya, subjeknya ya. Objeknya belum ada. Belum. Baru registrasi kan? Iya. Nah, oke, kalau registrasi kita bulat kayak gini, namanya proses. Atau langsung aja registrasi biar hemat tempat. Ya, yang terlibat di registrasi siapa tadi? Pelanggan. Ya. Pelanggan ini terus. Sudah, paham kan? Setelah registrasi dia ngapain? Baru pesan. Pada saat registrasi ini bisa nggak menentukan jadwal? Bisa kan? Bisa. Aku mau fitting baju nih, tanggal segini. Jadi informasi di registrasi, data pelanggan, alamat, tempat, ya kan? KTP kalau perlu kan? Karyawan input informasinya minimal nomor karyawan sama nama karyawan, minimal itu kan? Nah, di dalam registrasi ada tanggal ininya, tanggal mau datang ke rumah pengantinnya, ya kan? Tanggal fittingnya. Nah, setelah registrasi proses apa? Proses apa? Di layanan. Ya, paham sedikit? Nah, ini satu proses kemarin ya. Ini satu proses registrasi. Di proses layanan, pelanggan kan sudah ada. Karyawannya bisa berbeda enggak? Bisa. Nah, karena karyawannya bisa berbeda, maka di sini diceritakan karyawan. Oke? Oke? Oke, jenis layanannya kan masing-masing beda-beda tuh. Dia milih kan? Berarti ada proses lagi di dalamnya ya. Proses apa di sini? Ya, misalnya jenis layanan yang pertama MUA, ya kan? MUA itu di dalamnya apa? Tabel apa di sini? Ada MUA, ada tarifnya enggak? Ada. Nah, jadi tabel apa di sini? Tabel paket MUA ya. Macam-macam kan? Ada MUA sanggul, ada MUA wisuda, ada MUA ke pesta, ya kan? Ada MUA pergi mancing. Ya. Kasih tumpul mukanya tidak panas. Nah, MUA habis itu hairdo. Hairdo juga ada jenis layanannya ya? Iya. Aku nggak tahu apa itu hairdo ya. Nah, paket hairdo-nya ada keriting, iya kan? Ada gimbal rambut, ada mewarnai, warnanya warna pink, ya kan? Oke, lanjut, apa lagi? Baju. Jadi paket apa lagi nih pilihannya? Baju pengantin. Baju berarti sewa baju ya? Iya. Apa namanya? Sewanya ya? Iya. Sewa pakaian. Nah, sewa pakaian ya, bahkan ada jasa WO, wedding organizer, ya kan? Ada paket WO-nya juga.
Mau paket 45 juta kah, paket berapa, nanti mereka menyesuaikan, bajunya sudah ada, ya kan? Iya, iya. Biasanya kayak gitu juga. Jadi macam-macam tuh transaksinya. 1, 2, 3, 4 yang diinput prosesnya kan. Nanti tinggal pilih. Apalagi kira-kira tadi? Sewa tenda nggak Pak? Tenda. Nah, taruh. Pelaminan. Apa sih namanya? Iya pelaminan. Wih. Bangku. Dekor. Dekor. Bahasa pasnya tuh dekor. Mana geram menghapus di sini. Ini. Bapak ganjalnya apa ya? Ganjil HP. Itu sengaja aku bawa juga ya. Hampir di akhir dulu. Susah banyak mau naruhnya. Terus lupa ya dicabut. Paket dekor ya. Iya. Ini paket dekor. Dekor. Di dalam dekor di sini ada paket dekornya. Dekorasi ruangan ya. Nah, habis itu apa lagi? Aku pakai dekor pernikahanku tuh habis 15 juta. Nah, sama tendanya sama apanya. Berarti sudah ada ya? Itunya Pak. Apa? Itunya makanannya. Makan, catering. Catering. Nah, Itunya. Apa itu, Pak? Hah? Elektron. Ya setelah kamu elektung. Wah, pokoknya gila. Hah? Gila. Wah nikah ribet banget ya. Anu, ada sampai itu yang Iya. ikan banyak puluh. Iya lagunya ikan banyak. Ya. Kalau mau yang ringkas semuanya, misalnya sistem semuanya, nggak mau capek ini semua ya. Ya. Ada paket khusus namanya paket IO, IO. Iya. paket wedding organizer-nya WO. Tapi dia misalnya tidak ada tim WO-nya atau apa, ya kan? Biasanya orang-orang nikah tuh kayak gitu tuh, nggak mau capek. Ya. Nah, ini WO, ya. Ya. Baru di sini paket WO. Ya. Nah, ini semuanya proses bisnis, ya. Paham kan? Layanan di registrasi ini bisa juga ada DP di sini. Ya. Ada tanggal ininya, fitting. Jadi kita fokus yang diinput itu lebih bersifat transaksional. Jadi kayak fitting, ngepaskan, habis itu cek lokasi, itu tidak masuk. Kita masuk yang berhubungan dengan input duit, yang berhubungan alur data transaksi itu. Tapi kalau aku mau ngecek nih ruangannya, kalau hujan di mana ditempatkan, posisi ini di mana, kita nggak catat di sini. Ini yang bersifat transaksional. Paham sedikit? Paham sedikit? Sedikit aja aku minta. Setelah proses layanan, baru proses pembayaran. Ya. Pembayaran ini bisa pelunasan, bisa apa. Nah, yang terlibat karyawan pasti ya. Orangnya bisa beda. Nah, begini namanya proses bisnis. Nah, dari sini proses bisnis kayak gini, kamu sudah bisa tentukan nggak tabel apa yang diperlukan? Tabel pelanggan, tabel karyawan, habis itu tabel registrasi. Tapi kalau di kita query registrasi namanya ya. Nah, query registrasi kalau di Excel langsung jadi sheet registrasi. Bedanya akses dengan Excel, kalau akses harus bikin dulu tabel registrasi supaya bangun query. Tapi kalau di Excel langsung kita query. Paham sedikit? Nggak semuanya banyak. Terus tabel jenis layanan. Nah, kemarin TA kakak tingkatmu sekitar 2 tahun lalu di AB, dia cuma 1, 2, 3. Kan minimal 3 transaksi. Ya kan? Jadi kamu rumah pengantin mau yang mana, sama-sama rumah pengantin bisa kamu garap nih 1, 2, ya kan? 1, 2. Banyak ini registrasi. Ini jadi ini kayak master detail gitu nah. Ini detailnya, paham? Jadi berdasarkan nomor layanan, berarti di sini nomor detail MUA-nya, paham? Oh iya. Paham sedikit? Enggak paham? Paham enggak? Dikit. Paham sedikit aja. Dikit. Nanti aku bukakan aplikasinya ya, biar kamu paham ya. Biar kamu lebih teratur. Tapi intinya proses bisnis itu begini. Ini satu kesatuan, ya. Iya.
Dalam proses layanan ada MUA, herdu, sewa pakaian, WO, catering, sama dekor. Setelah semua baru pembayaran, ya. Pembayaran. Nah, sampai di sini ku hapus ya. Contoh lain atau mau dipotong? Sama aku. Bapak bergaya. Iya, kayak Bung Yul. Makin tua makin Baru cakep. dari Bandung Pak jaketnya. Hah? Iya baru dari Bandung jaketnya. Baru tak? Oh, aku belum beli di Malang. Wih. Baru dari Malang. Sudah? Apa namanya? Lintas lah aja. Keren tuh Pak. Sudah? Cepati, perutku lapar. Kan masih mau bukanya Pak. Ayo makan. Biasanya juga azan zuhur buka dulu. Kamu sih. Karena Juanita sudah nyetrika jilbab. Nah, Jual kecil yang itu tidak mau dibelai-belai. Yang tangan itu dia Pak. oke, kita coba proses bisnis yang lain. Punya siapa kira-kira? Sewa Pak. Tung mere kene kene tung mere. Tunggu sebentar. Nah, misalnya ada kasus lain, kasus kalau penjualan kan gini, penjualan cuma gampang, satu prosesnya. Penjualan kalau beli lebih dari satu produk, ya. Penjualan siapa yang terlibat di sini? Ada pelanggan, ada karyawan. Kenapa namanya karyawan? Orang yang dikaryakan. Nggak paham? Dasar generasi milenial. Lain kamu yang milenial, aku yang milenial. Kamu generasi apa ya? Gen Z. Gen Z. Nah, karyawan masukkan input data penjualan pelanggan, tapi kalau dia mau beli lebih satu produk, berarti ada detail penjualan. Informasi detail penjualan masuk ke sini, terus di sini ada produk. Ya kan? Masuk di kepala. Makanya kemarin waktu semester 1 kita bikin ada tabel penjualan master, ada penjualan detail. Di rumah pengantin tadi yang kamu nggak paham ada layanannya, ada WO, kemudian ada catering. Itu maksudnya percis kayak gini detail. Layanannya itu masternya, WO-nya itu pembahasan detailnya. Nanti jadi satu-satu transaksinya. Apa? Penjualan itu cuma 2 transaksi aja Pak, nggak bisa dibilang. Satu ini satu aja ini. Ini kan detailnya. Nanti kalau bedanya master sama detail, kalau master tuh informasi di sininya, nama konsumen, alamat, tapi detail tuh barangnya. Kayak di nota-nota tuh, beli apa, baru mengetahui kasir. Detail itu untuk mendetailkan apa yang dibeli. Paham? Kalau master lebih fokus pada menceritakan siapa yang subjek sama objek yang terlibat. Subjek yang terlibat. Tapi kalau detail lebih menjadikan objek apa yang ditransaksikan. Paham sedikit? Gak usah banyak-banyak. Kalau enggak aku bahasain dia lagi. Apa lagi? Apa lagi? Soalnya aku enggak bisa melawak orangnya. Aku enggak lucu. Sewa Pak, terserah sewa Pak. Sewa apa? Bapak travel. PST. Pak travel. Kau aja jangan, aku trauma. Apa? Travel. Laundry. Sewa mobil nggak Pak? Sewa kan kayak tadi tuh. Pak Kayak si pengantin tadi kan ada sewa pakaian kan? Bapak traveling. Pokoknya kalian konsentrasi apa yang kujelaskan sudah mencerminkan apa yang di tempat kalian. Ya, ulangi lagi. Kalau laundry itu ada enggak pelanggan tetapnya? Ada member. Berarti kalau memang mau laundry yang canggih,
pakai laundry yang canggih. Yang lembar. Jangan Pak. laundry di kampung. Per lembar. Laundry di kampung udah butuh komputer. Ya. Sudah mereka belajar cara ngelipat laundrynya, nonton di YouTube, kamu lagi ngajari aplikasinya, belum lagi dia belajar komputernya, ya kan? Makanya ini laundry yang canggih ya. Laundry yang pertama adalah registrasi member. Do you remember? Yes. Member artinya Pelanggan. pelanggan. Tetap. Kenapa member ini erat kaitannya dengan remember? Karena selalu diingat. Lempar pakai sendal. Registrasi. Kemana tulisan terasi? Registrasi. Oke, di sini member. Ember. Remember, member sama ember. Nah, lanjut. Database dia harus ada. Registrasi. Terus di sini ada karyawannya. Iya. Ih, kemana huruf K-nya ketinggalan? Di sana tuh nama tinggal. Nah, siapa lagi yang terlibat? Nggak ada. Sudah. Nggak ada. Setelah member apa? Anu. Laundry. Ya. Registrasi member ini biasanya laundrynya itu sistemnya kata perusahaan laundry ini canggih, dia bisa mengambil pakaiannya. Ya. Berarti registrasi, Mas, tolong laundry di perumahan ini tolong diambil. Oh, berarti pakai jasa kurir. Ya kan? Di sini juga bisa informasinya, ya kan? Apakah dia diambil laundrynya atau dia diantar laundry? Laundrynya sudah jadi dia diambil atau diantarkan. Itu di pilihan di sininya. Berarti di sini ada informasi pilihan jasa Jasa antar. Ada daftar antar ya. Jasa antar itu saya nomor antar, lokasi dari gang ini sampai gang ini, G-nya berapa, ya kan? Iya. Masuk ke sini kan? Tapi kalau jasanya tidak ada diantar, diambil sendiri, berarti di dalam jenis jasa antarnya ada kode jasanya, misalnya AS, ambil sendiri, jadi otomatis nilainya 0. Paham logikanya? Paham. Jadi dibikin 0 di daftar tarifnya itu. Paham sedikit logikanya? Paham. Nah, ketika member, kemudian laundry ini mau didata enggak siapa yang terlibat tukang laundrynya? Iya. Atau dia digaji itu berdasarkan laundry atau bulanan? Bulan. Kalau dia berdasarkan bulanan, tidak ada kita mendata pegawai. Ya. Ya kan? Ya, atau kita mau bekerjanya harian, sistem upah. Jadi kalau dia turun sehari dikasih duit berapa? Nah, itu nanti terpisah nih. Ini kan registrasi member, baru di sini, Mbak. Baru pembayaran ya. Pembayaran atau pengambilan? Harusnya kembali gak sih, Pak? Hah? Kembali dulu gak sih? Ya kembali sama bayar sama. Pembayar atau ambil. Ini kurang AN. Nah, yang mengambil siapa di sini? Yang input data kan? Karyawan. Karyawan. Ya. Gini kan? Terus laundry ini hitungannya per kilo, Per lembar. per lembar. Iya. Jadi tidak ada paketnya enggak, paket laundrynya? Enggak ada. Cuman kayak dia udah memang satu paket gitu. Pak, kalau misalnya Ada paketnya enggak? Misalnya kalau laundry sepatu, laundry baju, laundry apa? Di laundry sepatu ada lagi pilihannya. Kalau laundry yang umum cuman 1-2 transaksi registrasi sama bayar gitu doang. Tapi kalau laundry yang ada paketnya, aku hapus lagi ya. Iya. Biar kamu mikir nih. Pusing. Batalkan puasa. Udah lagi sana. Apa? Apa tadi? bayaran. Paket. Pemilihan paket ya. Iya. Pilih paket Laundry. laundry. Paketnya macam-macam di sini ya. Misalnya ada sepatu, Sepatu. sepatu, Sandal. Sandal dicuci.
Spray sama pakaian beda nggak? Beda. Pakaian. Di pakaian bisa nggak dirincikan? Di situ jenisnya spray, jenis selimut bisa nggak? Mungkin kalau kan kayak jaket. Hah? Kayak jaket, Bisa. Oh jadi nanti jenis lainnya spray, bed cover gitu? Iya. Kan kalau jaket berat tuh Pak. Jadi mungkin beda. Enggak, nanti kan kita rincikan pakai tabel, misalnya kodenya apa, kode laundry, ya kan, jenisnya apa, ya kan, terus satuan apa, Iya. baru di sini tarif, ya. Ya. Nah, sepatu bisa dimasukkan nggak di sini? Bisa. Pakaian bisa nggak? Bisa. 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 Jenisnya sepatu. Sepatu, pakaian bisa. Bisa kan? Iya. Kalau bisa ini nggak usah dibikin pisah-pisah, jadikan satu. Jadi tabel paket. Jadi informasinya di sini B, boneka apa. Jadi kita mempersempit ininya. Oh, paham, ngerti. Paham. Jadi dalam satu tabel itu tuh Bisa diuraikan, jadi tidak perlu ada Berarti beda. banyak. Ya. Baru di sini namanya detil paket. paket. Nah, Masuk nggak di pikiranmu? masuk. Masuk. Di sini baru di sini jenis laundry, ya. Ya. Nah, kecuali laundry itu sekaligus salon mobil. Mobilnya mau di laundry ya. Baru ditambah di sini detail anunya. Pencucian mobilnya. Paham sedikit? Iya. Nah, setelah pilih paket laundry, baru dia apa di sini? Bayar ya. Bayaran Atau ambil pengembalian. atau yang terlibat di sini kan? Karyawan. Nah, laundry kayak gini kalau mau 3 proses. Apa? Kalau misalnya dianya bukan member gitu Pak. Kalau bukan member pilihan aja non member. Oh cuma pakai pilihan. Langsung di non member, terus input sendiri nama di sini kan, nama, alamat, apa, nomor HP, ya kan? Kalau member ada diskonnya, kalau non member nggak ada diskon. Berarti diskonnya masuk di regis. Ketika dia pilihannya M, ada kategori dia misalnya kode membernya masuk, ada diskon. Tapi kalau dia non member, otomatis nggak ada diskon. Itu kita mainkan nanti di anunya, rumusnya. Tergantung kamu sejauh mana bisa mengembangkan aplikasi yang kamu buat. Karena tugas mandiri ini kemampuan kalian berkreasi, ya, berrekreasi. Rekreasi di jalan-jalan, Pak. Sudah sampai di sini masuk. Dah coba coret punyamu nanti aku baikin kalau ada yang salah.